Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan dukungan BRIN, BMKG, dan TNI AU telah menerapkan teknologi modifikasi cuaca tahap 1 pada 19 hingga 21 Agustus 2023 kemarin dan akan dilanjutkan pada tahap 2 pada 24 Agustus hingga 2 September 2023. Modifikasi cuaca kali ini bertujuan menurunkan hujan di wilayah Jakarta, Bandung, dan Semarang. Pada tahap 1, modifikasi cuaca yang telah dilakukan BNPB menghasilkan hujan di wilayah selatan Jakarta hingga Jawa Barat. Kondisi awal potensial mempengaruhi modifikasi cuaca. Dengan modifikasi cuaca diharapkan hujan dapat turun 2 hingga 3 kali seminggu untuk mengurangi polutan. Biasanya bulan Agustus hingga September merupakan puncak musim kemarau. Kondisi tersebut berpotensi memperburuk kualitas udara di Jakarta. Lalu untuk membahasnya pemirsa, kita sudah bersama dengan Pak Guswanto, Deputi Bidang Meteorologi BMKG, dan juga Pak Budi Harsoyo sebagai peneliti Laboratorium Teknologi Modifikasi Cuaca BRIN. Selamat siang Bapak-Bapak. Selamat siang Mbak. Selamat siang Pak Gus. Mungkin ke Pak Budi dulu pertama kali Pak. Pak, ini sebenarnya seperti apa sih teknologi modifikasi cuaca yang kemudian dilakukan di khususnya Jakarta ya, daerah-daerah penyangga yang tadi sudah berhasil akhirnya turun hujan begitu. Sebenarnya sistem atau mekanismenya seperti apa sih? Ya, jadi sama seperti modifikasi cuaca yang kami lakukan di tempat lain ya, seperti yang banyak dilakukan di wilayah Pulau Sumatera dan Kalimantan ya, dalam beberapa bulan terakhir untuk antisipasi bencana kebakaran hutan dan lahan. Yang kami upayakan untuk saat ini adalah men-trigger potensi awan-awan hujan, supaya kalau ada awan potensial yang persis melintas di atas wilayah Jakarta, kemudian kita coba optimalkan dengan cara menginjeksikan bahan semai berupa garam-garaman, supaya awan tersebut bisa luruh dan jatuh menjadi hujan di wilayah Jakarta. Sayangnya dalam beberapa hari terakhir ini awan-awan potensial itu belum terdeteksi tumbuh di wilayah Jakarta. Karena memang potensinya saat ini sangat kecil sekali, berhubung secara musim sekarang sudah mendekati puncak musim kemarau ya, dan juga secara iklimnya ini adalah iklim El Nino yang oleh BMKG sejak awal tahun memang sudah banyak diberikan warning ya, tahun ini adalah tahun El Nino sehingga Indonesia harus siap-siap menghadapi kekeringan yang cukup panjang. Gitu. Pak Budi, artinya semuanya ini bergantung pada awan ya Pak? Betul. Syarat untuk bisa menjatuhkan hujan adalah ada awan kumulus, ya. Awan yang secara visual ini bentuknya mungkin terlihat seperti bunga kol gitu, seperti brokoli, yang di dalamnya banyak mengandung uap air. Ya. Nah saat ini untuk menjumpai awan-awan model seperti itu agak sulit, kecuali awan-awan yang tumbuh secara proses orografis di daerah Bogor nih. Itu pun kondisinya tidak terlalu banyak mengandung uap air karena kelembaban udara di lapisan atas sangat kering ya. Jadi dalam beberapa hari terakhir kita sudah pernah melakukan upaya itu pada tanggal 19 sampai 21 Agustus kemarin. Hujan-hujan yang terjadi adalah hujan-hujan yang ada di wilayah Bogor ya, dengan memanfaatkan awan-awan orografis itu. Kita masih menunggu, tetap memantau dari data radar. Nah, nanti mungkin Pak Guswanto bisa memberikan prediksi kira-kira kapan nih potensinya untuk wilayah Jakarta. Baik. Jadi kami saat ini standby, Mbak. Sudah menyiapkan Guswanto bersama kawan. Ini kami ingin mengkonfirmasi juga nih Pak Guswanto dari BMKG. Dikatakan bahwa menurut BMKG teknologi modifikasi cuaca ini belum bisa dilakukan dari tanggal 28 dan juga 29 Agustus ini sampai tanggal 28 dan 29 Agustus ini karena tidak ada awan. Itu betul, Pak? Jadi begini, kalau kita melihat syarat untuk dilakukan teknologi modifikasi cuaca agar berhasil, yang pertama adalah tersedianya pertumbuhan awan hujan. Ini paling tidak sekitar 70% atau lebih. Sedangkan yang kedua itu faktor adanya kelembapan relatif di lapisan 700 atau 850 milibar, di mana kelembapannya 80% atau lebih. Kira-kira dua hal itu yang bisa kita lakukan apabila ingin TMC-nya dapat optimal.
Oke, di penyangga-penyangga Jakarta ini kan sempat turun hujan ya seperti yang sudah disebutkan oleh Pak Budi tadi. Nah ini apa alasannya kenapa Jakarta ini pada akhirnya tidak turun hujan Pak? Apakah emang salah satunya ini pengaruh dari awan? Jadi kalau kita lihat TMC yang dilakukan tanggal 19, tanggal 20 dan 21 kemarin yang cukup berhasil adalah tanggal 20. Di mana tanggal 20 itu yang berhasil mendatangkan hujan baik di Ciamas, kemudian di Sentul, di Pamulang, itu karena awan-awan yang terbentuk dari orografis. Sedangkan awan konvektif itu untuk wilayah Jakarta sampai hari ini masih belum terbentuk ataupun belum tersedia. Kira-kira itu yang mempengaruhi. Baik, Pak Guswanto ataupun Pak Budi, ini kami juga mendapatkan informasi bahwa akan dilaksanakan modifikasi cuaca dengan menggunakan generator yang ditanam di gedung-gedung tinggi di DKI Jakarta begitu ya. Nah sebenarnya sistemnya seperti apa sih? Ya, mungkin saya sampaikan di sini ya. Jadi itu adalah salah satu rekomendasi dari kami, dari BRIN, untuk mengatasi masalah polusi udara yang saat ini sedang menjadi perhatian pemerintah pusat begitu. Jadi berkaca dari pengalaman beberapa kota-kota besar di sejumlah negara, katakanlah seperti Shanghai di Cina, Bangkok, Seoul di Korea begitu ya. Ini sebetulnya karakteristiknya mirip dengan kota Jakarta. Tingkat polusinya cukup tinggi. Dan di sana sudah diterapkan semacam regulasi untuk daerah-daerah dengan polusi tinggi. Ini di beberapa gedung-gedung bertingkat ini menyiapkan water curtain ya. Water curtain ini atau semacam tirai air begitu ya. Yang kalau misalnya kita bisa jumpai di sejumlah bandara-bandara di luar negeri ya seperti di Chiang Mai begitu. Ada semacam ya korden yang isinya adalah aliran air yang mengalir. Ini sebetulnya bisa menyerap polutan-polutan. Nah, kita juga merekomendasikan ada penyemprotan dari puncak-puncak gedung nih. Ini juga pernah dilakukan di Thailand. Banyak polutan-polutan yang ada di sekitar permukaan ini luruh. Itu salah satu rekomendasi yang kita sampaikan. Oke, itu kan rekomendasi yang disampaikan Pak. Tapi nanti mekanismenya seperti apa dengan penggunaan generator ini? Apakah memang nanti ditaruh di beberapa gedung-gedung di Jakarta dan generator tersebut atau tirai air yang seperti yang sudah disebutkan ini nantinya akan disediakan oleh siapa Pak Budi? Ya, jadi kemarin kita sudah bahas dengan beberapa kementerian lembaga ya dikoordinir oleh Ibu Deputi Menko Marves. Wacana itu kemudian ditangkap untuk diuji cobakan di wilayah Jakarta. Tentu kami tidak bisa sendiri, harus ada dukungan dari semua lini begitu ya. Dari pemerintah daerah Provinsi Jakarta mungkin nantinya diharapkan bisa mengeluarkan regulasi yang mewajibkan semua gedung-gedung bertingkat misalnya dari hasil pemetaan yang kita lakukan. Jadi kita akan melakukan kajian cepat untuk memetakan polutan-polutan ini konsentrasinya ada di mana di wilayah Jakarta. Kemudian dari titik-titik itu kita akan merekomendasikan beberapa gedung yang kira-kira representatif begitu Mbak. Jadi ini masih dalam taraf uji coba ya, karena kami beranggapan polusi ini akan terjadi setiap tahun kalau tidak dicari akar masalahnya. Sehingga ini adalah langkah mitigatif yang mungkin perlu dimulai sejak saat ini. Oke, Pak Budi, masalah polusi udara ini kan lagi-lagi menjadi masalah yang serius ya Pak. Apa kemudian yang dilakukan oleh BRIN dan juga pihak-pihak terkait untuk kemudian bisa mengatakan bahwa mekanisme penggunaan generator ini bisa efektif? Berapa persen efektifnya penggunaan generator ini untuk kemudian bisa menurunkan hujan, Pak? Ya, kita berkaca dari referensi-referensi yang ada di negara tetangga begitu ya. Tadi saya sampaikan, kota Bangkok, kota Seoul, kota Shanghai ini polutannya juga cukup tinggi. Dan kita melihat beberapa upaya yang dilakukan adalah dengan cara water curtain seperti yang tadi saya sampaikan dan juga penyemprotan generator dari darat ya. Itu bisa dilakukan dari gedung-gedung bertingkat. Kita akan mencoba mengadopsi mekanisme seperti itu, Mbak. Kalau ditanya berapa persen keberhasilannya, nyatanya beberapa kota itu juga bisa menekan angka polusinya ya, begitu. Bisa menekan tingkat kualitas udaranya tidak terlalu buruk seburuk Jakarta saat ini. Gitu. Baik.
Mungkin kita ke Pak Guswanto kembali. Pak Guswanto, sebenarnya sampai kapan El Nino ini akan berlangsung ataupun kemarau akan berlangsung sehingga mungkin polutan ini bisa terbuang begitu ya, sampai kapan nih Pak? Tapi Pak Budi dijawab nanti usai jeda karena pemirsa kami akan kembali usai jeda, tetaplah di Apa Kabar Indonesia Siang. Ya, sebelum kita lanjutkan dialog bersama dengan Pak Budi dan juga Pak Guswanto, kami ajak Anda untuk mendengarkan bagaimana pendapat masyarakat mengenai modifikasi cuaca yang saat ini akan dilakukan untuk mengatasi polusi udara dan juga musim panas yang dialami saat ini. Sudah ada rekan kami, Syada Yostiza, yang akan menanyakan kepada sejumlah warga di sana. Selamat siang, Syada, silakan. Baik, selamat siang Vena, Ana dan juga pemirsa. Memang seperti yang kita ketahui bahwa buruknya kondisi kualitas udara di Jakarta ini tengah menjadi perhatian khusus. Bahkan pada hari ini, tepatnya tanggal 24 Agustus, berdasarkan data perakiraan indeks kualitas udara EQR di Jakarta, kondisi kualitas udara ini tergolong tidak sehat. Dan bahkan juga pemerintah tengah melakukan berbagai upaya, salah satunya dengan teknik modifikasi cuaca dengan menyemai garam ke awan dan juga menurunkan hujan buatan. Nah, lantas kita akan bertanya kepada masyarakat apakah efektif dan juga perlu tidak sih untuk menurunkan hujan buatan di Jakarta ini. Dan kita akan bertanya dulu kepada salah satu masyarakat yang ada di sini. Halo, selamat siang Kakak. Dengan Kak siapa? Dengan Sarah. Kak, seperti yang kita tahu kan kondisi polusi di Jakarta saat ini menjadi perhatian khusus. Nah, Kakak sendiri bagaimana tanggapannya mengenai polusi di Jakarta terkait juga dengan aktivitas sehari-hari? Oke, untuk tanggapan saya tentang polusi udara di Jakarta ini memang merasakan ya, karena kebetulan saya juga salah satu yang merasakan karena kayak berasanya kayak sakit tuh susah sembuh gitu karena polusi udara nih kayak lagi buruk aja gitu. Terus Kak, kan kita baru dengar nih pemerintah saat ini sedang melakukan salah satunya programnya ini modifikasi cuaca dengan hujan buatan. Dan menurut Kakak efektif gak nih untuk diberlakukan menekan polusi di Jakarta? Kalau menurut saya sendiri sih balik lagi ke polusi udaranya itu ya, dia sumbernya dari mana. Kalau misalkan masalah efisien atau enggak, bisa dilihat juga kan mungkin Jakarta itu kira-kira bakal efektif nggak ya kalau dikasih hujan buatan itu. Karena kalau yang saya baca di berita-berita di Google juga kayaknya Jakarta tuh agak kesulitan kalau misalkan dikasihnya hujan buatan seperti itu. Harapannya Kak? Harapannya semoga kita semua sama-sama warga dan pemerintah bisa sama-sama lah kita untuk mengatasi polusi udara ini. Oke, siap. Makasih Kak Sarah. Ayo pemirsa, kita geser lagi ke salah satu masyarakat yang ada di sini. Selamat siang Kak. Boleh ngadep kamera dengan Kak siapa? Salu. Kak Salu, gimana nih tanggapannya tentang kondisi polusi udara di Jakarta dan juga terkait dengan aktivitas Kakak? Menurut saya kondisi polusi di Jakarta saat ini sangat memprihatinkan ya Kak. Termasuk kita pernah merupakan salah satu negara dengan penyumbang emisi atau polutan terbesar di dunia juga, dan juga sekarang Jakarta termasuk kota terpolusi di dunia. Dan menurut saya kita harus mulai sama-sama nih Kak, antara seluruh lapisan masyarakat, baik masyarakat maupun pemerintah harus mulai sama-sama mencari solusi atau upaya untuk menghadapi masalah ini. Iya, kita kan juga dengar nih Kak bahwa pemerintah juga bikin modifikasi cuaca, salah satunya dengan nurunin hujan buatan. Nah, menurut Kakak perlu nggak sih, efektif nggak sih langkah itu? Oke, terkait hujan buatan, sepertinya kita harus menilai dari segala aspek ya Kak. Terutama kita tidak boleh membuat suatu upaya tetapi menghasilkan dampak lain bagi lingkungan. Sehingga harus perlu dipertimbangkan apakah upaya ini merupakan upaya yang paling maksimum yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi kondisi yang terjadi saat ini di Jakarta. Seperti itu Kak. Oke, makasih banyak Kak Salu. Ya pemirsa, pemerintah harus kemudian mem-cross-check kembali aspek-aspek terkait dengan polusi udara. Nah, satu lagi nih kita akan tanya kepada masyarakat. Halo, selamat siang Kak, dengan Kak siapa? Sama Zulmi. Kak, kita tahu nih bahwa kondisi kualitas udara di Jakarta ini lagi memprihatinkan. Bagaimana terkait dengan aktivitas Kakak sehari-hari juga nih? Kalau untuk saya sendiri sih ya sebenarnya sangat memprihatinkan juga sih dengan kualitas udara seperti ini kan. Karena banyak dari kendaraan bermotor maupun dari aktivitas dari industri itu sangat mempengaruhi dalam kualitas udara. Jadi sebagai saya sih banyak sekali penyakit yang timbul dari berbagai masyarakat ya. Untuk solusinya sih harapan saya pemerintah dan masyarakat dapat kerjasama dalam membangun komunitas yang bersih lingkungan dan ramah lingkungan sih, seperti itu. Bahkan kita juga mendapatkan informasi bahwa pemerintah saat ini sedang melakukan teknik modifikasi cuaca, salah satunya dengan menurunkan hujan buatan. Nah, menurut Kakak itu efektif tidak untuk menekan polusi udara di Jakarta? Sebenarnya sih
bagus sih, tapi kan ada berbagai banyak ini ya, apa namanya, keefektivitasannya harus dipertimbangkan karena itu kan memanipulasi kualitas udara di awan kan dengan memasukkan zat kimia kan. Jadi kita harus mempertimbangkan hal itu, dampak kedepannya itu bagaimana gitu. Harapannya kah untuk kualitas udara di Jakarta? Untuk harapannya sih sebenarnya sih kita harus sama-sama aja sih, kesadaran masyarakat dan pemerintah juga dalam membangun cuaca yang ramah lingkungan ini. Gitu sih. Ya, oke, makasih Kak. Ya pemirsa, itu tadi tanggapan dari masyarakat bahwa memang perlunya pertimbangan dari segala aspek untuk menekan polusi udara di Jakarta ini. Dan masyarakat juga sama-sama berharap untuk kebaikan kebersihan lingkungan dan juga untuk potensi bahwa lingkungan ke Jakarta kedepannya bisa lebih sehat lagi. Kemudian juga untuk masyarakat jangan lupa karena mengingat kondisi polusi udara yang sedang memprihatinkan, jangan lupa untuk menggunakan masker di luar ruangan agar menjaga kondisi kesehatan Anda saat beraktivitas sehari-hari. Begitu kembali ke studio Vena dan juga Ana. Baik, terima kasih laporan langsung Syahda Yustiza bertanya kepada warga ya. Banyak opini yang cerdas begitu ya Menarik untuk ditanyakan juga kepada, ini mungkin pertanyaan lanjutan untuk Pak Guswanto, Deputi Bidang Meteorologi BMKG. Sebelum kita jeda, Pak Guswanto, tadi sudah kami tanyakan mengenai sampai kapan sih El Nino atau kemarau ini akan berlangsung di tahun ini. Karena Jakarta sudah merindukan hujan, karena hujan diharapkan untuk meminimalisir polutan yang tersebar di udara. Ana dan Vena ya, kalau kita melihat perakiraan BMKG tentang El Nino, sebenarnya kita memprediksi El Nino itu sampai akhir Desember ya, itu dalam posisi El Nino lemah, tadinya di bulan Agustus September ini menuju menengah, moderate, tapi kemudian turun kembali nanti di bulan Desember. Dan sedangkan kita berdasarkan perakiraan musim kita, bahwa bulan Agustus September itu adalah puncak musim hujan, di mana sekitar 72% zona musim itu sudah memasuki musim kemarau. Kalau dilihat dari arah angin di 3000 feet, itu angin timuran dari benua Australia menuju ke Asia itu sudah bertiup sangat mantap, sehingga dampaknya adalah bahwa di wilayah utara untuk Indonesia itu masih memiliki curah hujan. Sedangkan di wilayah selatan ini karena lebih cenderung curah hujannya adu monsun, sehingga dia 6 bulan sekali. Kemungkinan akan kembali lagi hujan itu kira-kira di November atau Desember. Kira-kira itu yang bisa disampaikan Ana dan Vena. Pak Guswanto, ini melanjutkan yang sudah disampaikan pertanyaan sebelumnya. Jakarta kita sangat amat merindukan yang namanya hujan ya Pak ya. Tapi upaya-upaya yang dilakukan ini salah satunya adalah mencoba untuk memodifikasi cuaca. Seefektifkah itu Pak untuk kemudian menurunkan hujan ya? Atau menurunkan hujan ini seefektif apa untuk mungkin polutannya bisa hilang gitu dari langit Jakarta khususnya? Ya. Kalau kita berdasarkan kondisi atmosfer yang tadi saya sampaikan, mulai dari ketersediaan awan hujan, kemudian kelembapan relatif di lapisan udara 850 atau 700 milibar, itu sepertinya agak sulit ya untuk mendapatkan curah hujan yang optimal. Namun bukan berarti tidak ada sama sekali. Kita melihat bahwa tanggal 20 yang lalu berhasil, tapi tidak optimal. Kemudian hari ini pun tanggal 24 sampai 26 itu ada potensi untuk ketersediaan awan hujan, tapi posisinya di wilayah selatan Banten atau lebih cenderung ke arah selatan. Nah, kemudian kita melihat kembali ya, memang kita merindukan tentang hujan. Namun untuk mengatasi polusi sebenarnya tidak hanya dari curah hujan ya, barangkali ada cara-cara yang lain. Oke. Tadi sudah ditanyakan ke Pak Budi oleh Ana terkait bagaimana dengan water spraying dan lain sebagainya. Dan yang terpenting adalah sebenarnya bagaimana kita mengurangi atau menghilangkan sama sekali sumber emisinya, sumber polutannya. Itu yang penting. Artinya hujan itu kan sebenarnya hanya berpengaruh terhadap kualitas udara, di mana butiran hujan dapat mencuci polutan sehingga akhirnya terkumpul bentuk butiran hujan dan jatuh ke bumi. Yang bisa itu baik berupa gas maupun berupa
partikel meter, khususnya yang partikel meter 2,5. Apabila tidak ada hujan, maka partikel meter 2,5 tetap akan melayang di udara. Dan ini sangat berbahaya untuk kesehatan manusia maupun kesehatan hewan dan lain sebagainya. Pak Guswanto, Termasuk juga dari BMKG sendiri, lingkungan. dari BMKG sendiri partikel-partikel ini berasal dari mana, Pak? Kalau kita melihat partikel-partikel ini, kita lihat sudah jelas ya, sumber polutan itu antara lain kita melihat adanya kendaraan bermotor, ya. Kemudian yang ada juga dari pabrik-pabrik yang ada di sekitar DKI Jakarta. Ataupun kita melihat juga karena mungkin ada aktivitas industri. Ini yang perlu kita lihat. Ya, tidak hanya kita turunkan, tapi sumber emisinya tidak dihilangi. Itu yang penting. Baik, mungkin kita ke Pak Budi lagi dari BRIN, Pak. Pak Budi, kalau misalnya kita lakukan modifikasi cuaca ya Pak, ini seefektif apakah? Kemudian hujannya itu turun akan berapa lama dari ketika melakukan modifikasi tersebut? Ya, jadi begini, kalau ditanya mengenai efektivitas, saat ini untuk mengatasi masalah polusi udara di Jakarta ini hanya akan bisa hilang kalau disiram oleh air hujan gitu ya. Permasalahannya adalah peluang untuk ada potensi awan ini sangat kecil di saat ini, tapi bukan berarti tidak ada sama sekali begitu. Jadi posisi kami saat ini adalah standby. Begitu hari itu ada dinamika atmosfer dalam skala lokal yang kira-kira menguntungkan, kita sudah siap dan kita akan eksekusi begitu. Nah, kemudian saya sependapat dengan apa yang disampaikan Pak Guswanto ya. Jadi permasalahannya ini adalah TMC atau modifikasi cuaca ini bukan menjadi solusi akhir begitu ya. Ini adalah salah satu upaya yang bisa kita kerjakan untuk bisa mengatasi masalah ini sementara. Gitu. Jadi harus dicari sumber akar masalahnya begitu. Potensi-potensi polutan ini yang harus dikendalikan, sumber-sumbernya harus dikendalikan. Kesadaran masyarakat saya kira juga perlu ya, karena kita masih sering melihat masyarakat membakar sampah dengan sembarangan begitu. Itu dari skala yang paling kecil begitu di sekitar lingkungan kita. Ini sudah mulai disadarkan ke arah sana begitu. Oke, bukan solusi akhir Pak Budi, tapi mungkin dari BRIN bisa memberikan rekomendasi. Ini kan semua sedang berupaya ya untuk bisa menurunkan hujan dengan berbagai cara. Ya. Ataupun menghilangkan polusi ya. Tapi lagi-lagi balik ke sumbernya ini harus diketahui. Apa yang harus dilakukan tidak hanya pemerintah, BMKG dan juga BRIN, khususnya masyarakat untuk bisa sama-sama kita mengatasi masalah polusi udara yang ada di Jakarta ini Pak? Ya, saya hanya akan menjawab sebatas kapasitas kami memberikan rekomendasi teknologi ya Mbak ya. Jadi salah satu upaya yang bisa kami kontribusikan adalah modifikasi cuaca. Ini tentu dengan dukungan prediksi dari BMKG, armada pesawat dari TNI Udara dan segala macam gitu. Nah, teknologi yang lain tadi sudah saya sampaikan, ada water curtain, kemudian juga ada water spraying dari hotel-hotel, itu juga bisa diuji cobakan. Pak, kalau untuk generator sendiri kan tadi masih dalam tahap uji coba, kapan ini bisa diaplikasikan? Kita menunggu koordinasi antar kementerian lembaga ya Mbak, ini sedang dimatangkan dan ini sudah akan mulai dikerjakan begitu. Mudah-mudahan tidak dalam jangka waktu lama, ada pilot project di wilayah Jakarta. Ini tentu jangka panjang ya, tapi paling tidak kita sudah mulai upayakan sejak saat ini begitu. Oke, baik, terima kasih Pak Budi Harsoyo, terima kasih juga Pak Guswanto. Sama-sama kita harapkan ini modifikasi cuaca menggunakan generator ini bisa segera diaplikasikan ya, agar lagi-lagi soal masalah polusi udara di Jakarta ini bisa segera teratasi ya. Seperti yang tadi Pak Budi juga bilang bahwa mungkin masyarakat juga ikut andil ya. Betul. Menyebabkan polusi ini, mungkin kesadaran masing-masing juga. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung sama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Sama-sama Mbak. Terima kasih. Ya, pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi menarik lainnya. Salah satunya adalah mengenai harga beras yang naik di sejumlah daerah. Biasanya ibu-ibu pusing nih kalau kayak gini. Kami kembali di Apa Kabar Indonesia Siang.